Dewa Perang Ye Shikai. Bab 836. Dasar wanita biadab, aku bahkan belum memprovokasimu, tapi kau malah menunjukku seperti ini. Ye Shikai tidak bisa lagi menahan amarahnya. Uyanlah yang pada awalnya bersikap biadab dan tidak masuk akal, tetapi sekarang tampaknya dia benar. Ye Shikai telah mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang, tetapi dia menolaknya secara langsung karena emosinya. Pemimpin macam apa dia? Beranikah kamu mengatakannya lagi? Tatapan mata Uyan memadat, hawa dingin melintas di matanya, dan kekuatan internal yang kuat dilepaskan. Meskipun dia baru berusia 18 tahun, kekuatan internal Uyan sedikit lebih kuat dari Jiqian. Berhenti, bicara bisnis dengan baik. Dugu Tianke melihat belokan itu dan segera melangkah maju untuk memisahkan keduanya. Kalian berdua, baru beberapa saat sejak terakhir kali kalian bertemu, dan kalian mulai berteriak begitu bertemu. Huff, kalau saja Tuan tidak ada di sini, aku pasti sudah memberi pelajaran pada gadis nakal ini. Ye Shikai memikirkan kejadian ini. Uyan berusia 18 tahun, dan tahun ini dia berusia 26 tahun, jadi dia hanya bertindak seperti seorang tetua. Bagaimanapun, Dugu Tianke ada di sini dan Uyan tidak akan mengambil tindakan, jadi Ye Shikai tinggal memamerkan kefasihannya. Anda, kenapa, kamu tidak yakin? Berani-beraninya kamu mengeluarkan kartu identitasmu agar kita bisa membandingkan usia kita. Ye Shikai tidak bisa berkata apa-apa. Wanita selalu tidak suka menjadi tua, tetapi sekarang tampaknya menjadi terlalu muda juga bukan hal yang baik. Tuan Ye, Anda seorang pemberani. Tunggu saja saya. Uyan melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Temanku, kamu telah membuat dirimu sendiri mendapat masalah besar. Setelah Uyan pergi, Dugu Tianke mendesah pelan, bagaikan seorang kakek tua yang baik hati, memperhatikan pasangan muda yang tengah bertengkar, merasa geli sekaligus tak berdaya. Ada apa? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Uyan adalah gadis yang picik. Jika kamu membuatnya marah seperti ini, dia pasti akan menghukummu. Biarkan dia datang, gadis kecil yang masih basah. Ye Shikai mencibir, lalu berbalik dan bersandar di kursi dengan santai. Sialan, aku akan membuatmu membayar. Pada saat yang sama, di sudut yang tidak jauh, Uyan menggigit gigi perak kecilnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam. Ye Shikai tinggal sendirian di kamar tamu. Harus dikatakan bahwa sekte Gu ini benar-benar kuno dan klasik. Rumah itu terbuat dari kayu, persis seperti yang ada di drama TV. Meskipun tidak ada produk elektronik seperti televisi, komputer, dan AC, namun tempat itu dipenuhi bunga dan tanaman, berwarna-warni dan sangat indah. Ye Shikai dengan santai membolak-balik buku kuno untuk menghabiskan waktu. Tuan, ini makan siangnya, silakan dinikmati. Pada saat ini, seorang penjaga pintu wanita berusia sekitar 15 atau 16 tahun masuk. Ada beberapa hidangan di atas piring kayu, yang terlihat sangat ringan. Tuan, ini abad ke-21 dan masih ada orang yang memanggil Anda seperti itu. Ye Shikai membuang buku itu dan menggodanya sambil tersenyum. Penjaga pintu wanita itu mengenakan hanfu dan tampak seperti karakter lucu dalam buku komik. Dia memiliki sanggul kecil di kepalanya dan jepit rambut panjang. Namun, jika dia tidak yakin bahwa ini adalah Gu Zong, Ye Shikai akan mengira dia telah salah masuk lokasi syuting. Tuan, jangan mengolok-olok saya. Penjaga pintu wanita itu tersenyum malu-malu dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, jangan cemas. Ye Shikai tiba-tiba memanggilnya sambil tersenyum. Ayo, duduk di hadapanku. Ini, ada apa? Saya tidak bisa duduk dan makan bersama tamu. Penjaga pintu wanita itu tampak sangat pemalu, tetapi itu normal untuk usianya. Anak-anak di kota dewasa ini tumbuh lebih cepat dan lebih dewasa sebelum waktunya, dan tidak banyak orang seperti dia. Tidak apa-apa, aku yang punya keputusan akhir. Ye Shikai berkata sambil tersenyum dan mendorong makanan di depannya. Siapa namamu? Ye Shikai menatap gadis pemalu di depannya dengan rasa ingin tahu. Juaner, ini adalah nama yang diberikan guru kepadaku. Ketika berbicara tentang sang guru, gadis bernama Juaner menunjukkan senyum tipis. Jadi, berapa umurmu tahun ini? 14. Wanita nakal itu hanya 4 tahun lebih tua darimu, tapi dia masih saja memberi nama pada orang lain. Ye Shikai bergumam. Dalam kasus ini, Uyan paling-paling adalah saudara perempuan Juaner, tetapi dia disebut sebagai pemimpin. Namun itu tidak mengherankan. Menjadi pemimpin pada usia 18 tahun berarti dia pasti sangat muda.
Kamu makan dulu, aku belum lapar. Tidak, tidak, Tuan, ini makanan Anda, saya tidak bisa memakannya. Juaner terkejut setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk menolak dan memalingkan wajahnya tanpa melihat ke arah Yesikai. Ini. Yesikai merasa sangat aneh. Pendidikan seperti apa yang diterima Juaner sejak kecil? Sepertinya dia benar-benar seorang pembantu dalam novel. Tidak apa-apa, makan saja. Setelah Yesikai berulang kali membujuk, Juaner akhirnya mengambil sumpit, menggigitnya sedikit, dan langsung duduk tegak, wajah cantiknya memerah seperti apel besar. Kamu teruskan makan. Yesikai mengambil sumpit dan menaruh sepotong daging ke dalam mangkuk Juaner. Dia baru saja makan ketika dia datang, dan sekarang dia tidak lapar sama sekali. Dia mengambil sebuah buku secara acak, berbaring di atas tikar dan mulai membaca. 20 menit kemudian. Kamu tidak makan banyak. Yesikai mengangkat tubuhnya. Makanan di meja pada dasarnya tidak tersentuh, dan bahkan postur Juaner tampaknya tidak berubah. Tuan, saya tidak lapar. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Juaner, berapa umurmu saat datang ke Sekte Gu? Yesikai tersenyum tipis dan mulai mengobrol dengan Juaner. 13. Kamu datang ke sini saat kamu berusia 13 tahun, yang berarti itu tahun lalu. Ya, kepala sekolah memperlakukan saya dengan sangat baik dan mengangkat saya menjadi murid batiniah. Benarkah? Kurasa dia tidak punya sifat pemarah. Aku hampir mati di tangannya. Yesikai berkata dengan agak tidak puas. Tidak, tuanku memiliki sifat pemarah, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti tuan muda? Setelah mendengar ini, Juaner menunjukkan ekspresi terkejut dan takut, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Sial, Wuyan adalah orang yang bermuka dua. Yesikai mengutuk dalam hatinya. Juaner terlihat polos dan romantis, dan dia tidak sedang merencanakan sesuatu. Dia seharusnya tidak berbohong padanya. Jadi, temperamen Wuyan sebenarnya baik, jadi mengapa dia memperlakukannya seperti ini? Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda. Baiklah, aku pun percaya padamu. Yesikai mengangguk. Jika tidak ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, Tuan, saya permisi dulu. Juaner berdiri dan meninggalkan meja, membungkuk sedikit kepada Yesikai. Ngomong-ngomong, Juaner, bisakah kau membantuku dengan sesuatu? Tuan, silakan bicara. Bantu aku melihat apa yang sedang dilakukan guru, lalu kembalilah dan beritahu aku. Yesikai berkata dengan ringan. Ini tidak nyaman bagiku untuk menemuinya secara langsung, jadi tolong bantu aku. Melihat Juaner nampaknya memiliki beberapa kekhawatiran, Yesikai menjelaskan padanya. Baiklah, selamat beristirahat, Tuan. Setelah Juaner pergi, Yesikai perlahan mendorong pintu kayu dan melihat pemandangan di luar. Dugu Tianke berkata bahwa wilayah Guzong sangat luas dan ada tempat yang khusus digunakan untuk menanam bunga dan tanaman beracun. Jadi sebaiknya dia pergi melihat-lihat selagi dia masih senggang. Dia pergi segera setelah dia mengatakannya. Yesikai menggerakkan tubuhnya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Bab 837. Sekte Gu ini memang sangat besar. Yesikai duduk di lereng bukit, memandangi benda-benda berwarna-warni di seluruh gunung. Itu adalah tempat di mana Sekte Gu menanam rumput liar dan bunga beracun. Seperti pepatah lama, semakin indah dan cemerlang suatu benda, maka semakin berbahaya benda tersebut. Di antara bunga-bunga dan tanaman di bawah ini, satu saja dapat merenggut nyawa seseorang. Namun, melihat ribuan orang di bawah memetik rumput beracun dengan antusias, berbincang dan tertawa, Yesikai pun terdorong untuk turun dan memetiknya bersama-sama. Melihat para pengikut Sekte Gu di bawah, yang tertua baru berusia awal 20-an, dan yang termuda masih anak-anak. Namun hal ini dapat dimengerti. Wuyan baru berusia 18 tahun, jadi berapa usia murid-muridnya? Siapa ini? Pada saat ini, suara wanita yang tajam terdengar. Saat Yesikai tersadar, puluhan pengikut Sekte Gu telah bergegas maju dan mengelilinginya. Wah, mereka semua adalah pembudidaya. Yesikai terkejut mendengar ini. Anak-anak muda seperti itu sebenarnya bisa berbudaya. Sekte Gu ini benar-benar luar biasa. Jika mereka tumbuh dewasa, bukankah Guzong akan menjadi organisasi yang lebih kuat dari Istana Dunia Bawah? Setidaknya, itulah yang terjadi dalam hal jumlah praktisi. Aku tamu di sini. Yesikai pada dasarnya bukanlah tipe orang yang suka menimbulkan masalah, terutama sebagai tamu. Dia dan Dugu Tianke datang secara tiba-tiba,
dan mustahil semua orang di Sekte Gu mengetahuinya. Wajar jika mereka menunjukkan permusuhan sekarang. Puan, kok kami tidak tahu? Seorang gadis berpakaian putih berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Ye Shikai dengan curiga dan bahkan sedikit permusuhan. Meskipun Ye Shikai mengambil inisiatif untuk melaporkan identitasnya, mereka tampaknya tidak mempercayainya. Saya di sini untuk menemui pemimpin Anda. Saya sedang terburu-buru, jadi saya baru saja tiba. Ye Shikai terus menjelaskan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang saling memandang dengan bingung, jelas masih tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Sejujurnya, Ye Shikai merasa sangat dirugikan. Apakah dia tampak seperti orang jahat? Aku tahu pemimpinmu, namanya Wu Yan. Sekarang kau seharusnya percaya, kan? Ye Shikai tidak berdaya dan harus menyebutkan nama Wu Yan, tetapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah keputusan yang salah. Beraninya kau menyebut nama gurumu. Wanita terkemuka itu tiba-tiba tampak marah dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Yang paling menakutkan adalah ketika puluhan murid di sekitarnya mendengar ini, mereka juga mengambil senjata mereka dan mengeluarkan belati yang mereka bawa dan mengepung Ye Shikai. Brengsek. Ada bayangan di hati Ye Shikai. Diperlakukan sebagai penyusup berarti dia akan diselidiki paling banyak. Tetapi ketika mereka memanggil nama Wu Yan, mereka hendak diserang. Bagaimana Wu Yan mencuci otak mereka? Di sini, Wu Yan hanya dianggap sebagai kaisar lokal yang didewakan. Tunggu, jangan bersemangat. Aku hanya cemas. Sekarang aku bisa membuktikan bahwa aku benar-benar tamu undangan. Ye Shikai melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak ingin bertarung di sini. Siapapun yang mengucapkan nama gurunya secara langsung akan dibunuh. Wanita itu berlari maju terlebih dahulu, menggunakan kekuatan batinnya dan mencapai kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, bagi seorang master kultivasi seperti Ye Shikai, ini tidaklah cukup dan dia dapat menghindar dengan mudah. Apa? Dia seorang kultivator, dan dia berani mengatakan bahwa dia bukan penyusup. Tangkap dia. Wanita itu berteriak. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Kalau dia tidak menghindar, dia akan ditikam sampai mati. Hanya orang bodoh yang tidak akan menghindar. Saya sungguh tidak, jangan bersemangat. Ye Shikai menjelaskan dengan keras, tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Puluhan murid langsung menyerbu ke arah itu. Meskipun mereka bukan master, jumlah mereka banyak, dan Ye Shikai tidak bisa menggunakan jurus pembunuhnya. Dia hanya bisa menghindar dan mundur. Tetapi yang lebih parahnya lagi, ribuan murid yang sedang memetik ramuan beracun di bawah tampaknya telah menemukan kejanggalan di sini dan bermunculan satu demi satu. Sekarang, Ye Shikai harus menghadapi lebih banyak orang. Elemen air. Ye Shikai berteriak dan mengeluarkan elemen air dari cincin penyimpanan. Dia berpikir cepat dan mengedarkan kekuatan internalnya untuk membentuk dinding es di sekelilingnya. Es yang tajam itu tampak rapuh tetapi sebenarnya sangat keras. Ini tergantung pada kekuatan internal pengguna. Elemen air adalah salah satu dari 4 harta karun besar Atlantis. Es yang terbentuk olehnya sekeras besi dingin. Dinding es ini menutupi Ye Shikai seperti sangkar. Tak peduli sekeras apapun orang lain menebas dan menghancurkan di luar, mereka tidak dapat menghancurkan dinding es. Tiba-tiba, Ye Shikai merasakan suara benturan pada dinding es tiba-tiba menghilang, dan di luar tampak jauh lebih sunyi. Hei, apa yang terjadi? Ye Shikai sedikit penasaran, tetapi karena dinding es, dia tidak bisa melihat pemandangan di luar, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar meledak di satu sisi dinding es. Ye Shikai terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah kau masih berencana bersembunyi di sana seperti kura-kura? Sebuah suara dingin datang dari luar, dan Ye Shikai terkejut. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Tak bisa bicara. Ye Shikai mengumpulkan elemen air dan dinding es menghilang. Yang di luar adalah Wu Yan, sementara para murid menundukkan kepala dengan hormat dan mengelilinginya. Ho, kamu akhirnya di sini. Ye Shikai menghela napas panjang. Cepatlah dan bantu aku menjelaskannya. Kalian semua mundurlah dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Wu Yan berbalik dan berkata kepada para murid. Ya, guru. Ya, guru. Saya bertanya, mengapa orang-orangmu begitu kasar? Mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah dan terus-menerus menjelaskan. Dalam perjalanan pulang, Ye Shikai terus mengeluh kepada Wu Yan. Apakah kamu tahu bahwa di Sekte Guku, jika ada orang asing yang terlihat oleh murid-murid yang berpatroli, dia bisa langsung dibunuh?
Wu Yan berkata dengan dingin dan memutar matanya. Ya ampun, kamu yang membuat aturan ini, sungguh biadab. Ye Sikei mengeluh. Menurutku lebih baik kau tidak keluar beberapa hari ini. Tuan dan aku sedang menyiapkan penawarnya sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 2 hari. Kau harus tinggal di sini. Kenapa, kau ingin menempatkanku dalam tahanan rumah lagi? Sudah kubilang, di sekte Gu ini, aku yang memutuskan. Kalau kamu mau keluar, tidak masalah, tapi aku tidak akan datang menyelamatkanmu. Wu Yan masih memiliki sifat pemarah, dan Ye Sikei tentu saja sangat tidak senang. Karena dia tidak mau keluar, maka dia tidak perlu keluar. Ngomong-ngomong, dia punya telepon seluler di sini, jadi cukup menyenangkan untuk menghabiskan waktu dan bersantai. Tunggu, keluarkan ponselmu. Tiba-tiba, Wu Yan menoleh dan mengulurkan tangan. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Ye Sikei menolak secara tidak sadar. Sekte Gu berada di lokasi tersembunyi dan terisolasi dari dunia luar. Jika Anda menggunakan ponsel, Anda pasti akan ketahuan. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Bab 838. Dan kau membuatnya tampak seperti ini adalah markas rahasia. Ye Sikei berkata dengan nada meremehkan. Dia tidak akan pernah menyetujui permintaan ini. Jika dia tidak bisa menghubungi Su Qingyu selama beberapa hari, bukankah dia akan sangat cemas? Ye Sikei merasa bahwa Wu Yan memiliki keinginan yang kuat untuk memegang kendali dan merupakan wanita yang sangat berkuasa. Jika tidak, para murid itu tidak akan begitu percaya padanya. Apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Wu Yan mengulurkan tangannya dan memperkuat nada suaranya. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, apa yang dapat kamu lakukan? Kalau begitu keluarlah dari sekte Gu. Wajah Wu Yan menjadi gelap, dia mengarahkan jarinya ke kejauhan dan berteriak langsung. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Ye Sikei mendengus dingin. Itu hanya sekte Gu, dan bahkan tidak ada wifi. Paling parahnya, dia bisa saja menunggu Master Dugu di luar. Tunggu. Wu Yan melintas di depan Ye Sikei dan mendorongnya dengan kedua tangan, membuatnya mundur selangkah. Bagaimana denganmu? Jika kamu pergi, aku tidak akan membantumu membuat obat. Wu Yan berkata dingin sambil tersenyum puas. Tidak, kenapa begini? Ye Sikei tertegun pada awalnya. Apa ini? Ancaman terselubung? Oh tidak, ini seharusnya disebut ancaman langsung. Anda harus tinggal di Guzong, jika tidak, Anda tidak akan diberi obat. Jika Anda tinggal di Guzong, Anda harus menyerahkan telepon seluler Anda. Bukankah ini hanya memintanya untuk menyerahkan telepon genggamnya? Haha, ini wilayahku. Kau harus mendengarkanku di sini. Wu Yan tertawa. Kamu sungguh tidak masuk akal. Ye Sikei sangat marah, tetapi tidak berdaya, karena dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Bersikaplah masuk akal. Bukankah kalian orang luar selalu mengatakan bahwa kalian tidak boleh berdebat dengan seorang wanita? Wu Yan menutup mulutnya dengan tangannya, matanya menyipit saat dia tersenyum. Harus dikatakan bahwa Wu Yan memang cantik, dan dia memiliki temperamen yang menggabungkan kemudaan dan kenaifan seorang gadis berusia 18 tahun dengan keagungan dan dominasi seorang atasan. Ini sangat langka. Tetapi ngomong-ngomong, karakternya yang seperti ini sepertinya ditujukan kepada Ye Sikei, yang membuatnya sakit kepala. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Serahkan ponselmu. Wu Yan mengulurkan tangannya dan mendesak lagi, memperlihatkan ekspresi kemenangan. Celakanya, tinggal di bawah atap orang lain, dia harus menanggungnya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ye Sikei mengeluarkan ponselnya dari saku dan menempelkannya di telapak tangan Wu Yan. Tanpa diduga, dia langsung membukanya begitu menerimanya, membolak-baliknya, seolah-olah seorang istri sedang memeriksa informasi tentang perselingkuhan suaminya. Hei, aku memberimu ponsel, kenapa kau mengacak-acaknya? Apa kau tidak tahu bahwa kau tidak boleh menyentuh barang milik orang lain? Ye Sikei ingin merebutnya, tetapi dihentikan oleh Wu Yan. Aku bisa membaliknya kalau aku mau, itu bukan urusanmu. Omong kosong, itu ponselku. Ye Sikei mulai terdiam karena kagum. Itu hanyalah argumen yang tidak masuk akal. Baiklah, kembalilah ke kamarmu dan tunggu. Wu Yan mengambil ponsel Ye Sikei dan tersenyum penuh kemenangan seolah-olah seorang gadis kecil telah mendapatkan mainan yang diinginkannya. Memotong. Untung saja kamu tidak mengerti teknologi tinggi. Kalau tidak aku pasti sudah jadi tahanan rumah. Setelah Ye Sikei kembali ke kamar,
dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan pintar di pergelangan tangannya, yang tentu saja dapat digunakan sebagai telepon dan bahkan mengambil gambar. Ngomong-ngomong, rahasia apa yang dimiliki Sekte Gu yang membuatnya begitu ketat? Ye Shikai bergumam. Bagaimanapun, 2 hari saja sudah cukup, jadi anggap saja ini sebagai liburan. Ding aling. Oh sial. Tiba-tiba, telepon jam itu berdering. Ye Shikai terkejut dan segera mengambilnya. Angka ini sepertinya tidak dikenal. Dia tidak menandainya. Mungkinkah itu nomor yang salah? Hai, siapa ini? Tebak siapa aku? Suara wanita misterius datang dari ujung telepon yang lain. Tidak, kamu sedang sakit. Kalau tidak serius, tutup saja teleponnya. Ye Shikai sedikit geli dan hendak menutup telepon. Tunggu, jangan cemas, aku Zhao Yanran. Itu kamu. Ye Shikai sedikit terkejut. Bagaimana mungkin Zhao Yanran? Mengapa dia menelpon? Apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Ye Shikai teringat saat terakhir Zhao Yanran diserang oleh pembunuh tak dikenal. Dia terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Baiklah, saya sudah pulih. Saya ingin mentraktir Anda makan setelah keluar dari rumah sakit. Bagaimana, Tuan Ye yang tampan, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk berkunjung? Suara Zhao Yanran begitu memikat hingga dapat membuat tulang siapapun melunak saat mendengarkannya. Ye Shikai tidak berani mendengarkan terlalu banyak. Saya sedang di luar kota sekarang, jadi tidak nyaman. Bagaimana kalau begini, bisakah kita pergi beberapa hari lagi? Ye Shikai menolak dengan sopan. Ternyata itu adalah suguhan makan malam, yang merupakan hal yang baik, tetapi dia sekarang berada di Sekte Gu dan mustahil baginya untuk kembali. Tentu saja, tidak masalah. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati sekarang. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Ngomong-ngomong soal itu, Ye Shikai kembali teringat kejadian terakhir kali. Siapakah orang-orang yang membunuh Zhao Yanran? Sayangnya, ada terlalu banyak hal yang terjadi sekarang dan dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Dia pasti akan mengetahui kebenarannya nanti. Ngomong-ngomong, aku mengirim hadiah kepada Presiden Su, dan dia bilang kamu tidak ada di sini, jadi dia menerimanya untukmu. Ya, oke. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan, bolehkah saya masuk sekarang? Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Ye Shikai tanpa sadar menutupi arlojinya, gugup seperti pencuri. Ketika dia mendengarkan dengan saksama, dia menemukan bahwa orang di luar adalah Juaner. Tunggu sebentar. Ye Shikai segera menutup telepon, duduk, dan membiarkan Juaner masuk. Tuan, silakan minum teh. Juaner memegang teko teh dan dengan hati-hati menuangkan secangkir untuk Ye Shikai. Terima kasih. Ye Shikai mengangguk dan meminum teh di depan Juaner untuk menunjukkan kesopanan. Ngomong-ngomong, aku dengar dari kakak perempuanku kalau kamu telah menyebabkan kesalahpahaman dengan sesama muridmu hari ini. Juaner duduk di sebelah Ye Shikai dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Oh, itu hanya kesalahpahaman. Aku juga bertanggung jawab. Aku berkeliaran di mana-mana dan tidak menyangka akan melanggar aturan Sekte Gumu. Ye Shikai tersenyum tipis dan tidak marah. Saya minta maaf atas nama saudara-saudara magang saya. Juaner membungkuk pada Ye Shikai dengan sikap menyalahkan diri sendiri. Aku sudah memberitahu yang lain. Mulai sekarang, kalian bisa bebas bergerak di Sekte Gu. Baiklah, cepatlah bangun. Ini bukan salahmu. Melihat Juaner menyalahkan dirinya sendiri seperti itu, Ye Shikai tiba-tiba merasa sedikit geli. Sejujurnya, dia tidak marah sama sekali. Dia tidak menyangka Juaner serius. Tuan muda, apakah Anda terluka? Juaner bertanya dengan gemetar. Tentu saja tidak. Untungnya, pemimpin kalian muncul dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Kalau tidak, dengan jumlah kalian yang banyak, aku mungkin tidak bisa menghentikan kalian. Haha. Ye Shikai meletakkan cangkir tehnya. Melihat Juaner begitu menyalahkan dirinya sendiri, dia harus pergi dan menghiburnya. Tuan muda, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang Master Sekte? Ngomong-ngomong, Juaner, tolong ceritakan padaku tentang pemimpinnya. Aku sangat penasaran tentang dia. Ye Shikai tertarik dengan ini. Dia benar-benar ingin tahu orang macam apa Wuyan itu. Bab 839. Yanjing. Baiklah, pergilah dan lakukan tugasmu. Minta saja sopir untuk mengantarku ke sana. Di luar Tianya Group, Yul berkendara untuk menjemput Su Qingyu dan Anlan.
Hari ini mereka akan pergi ke Chen Group untuk menghadiri upacara mengenai pengalihan sebagian saham. Sebelum Ye Shike meninggalkan Yanjing menuju Yuncheng, dia secara khusus menginstruksikan Yul untuk melindungi keselamatan Su Qingyu. Su Qingyu tahu pentingnya hantu. Dia adalah orang kepercayaan Ye Shike dan pusat pemikir istana dunia bawah. Namun kini dia menjadi seorang pengemudi. Su Qingyu tentu saja merasa malu. Kakak ipar, Nona An, silakan masuk ke mobil. Ini tugas bos. Lagi pula, saya tidak sibuk sekarang. Ghost berkata sambil tersenyum dan membuka pintu mobil. Anlan duduk di kursi penumpang, sementara Su Qingyu dan Elena duduk di belakang. Elena tampak sedikit tidak gembira hari ini. Perintah Ye Shike padanya adalah untuk diam-diam melindungi Su Qingyu dan Anlan di grup Tianya. Sekarang dia meminta Ghost untuk datang lagi. Jelaslah bahwa dia tidak mempercayainya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah masa yang penuh gejolak. Bos hanya mengambil tindakan pencegahan. Saat Anlan dan Su Qingyu masuk ke mobil, Ghost berjalan ke arah Elena dan menghiburnya dengan lembut. Aku tidak sebegitu piciknya. Elena cemberut, dengan ekspresi tidak mau yang jelas di wajahnya. Baiklah, masuk ke mobil. Ngomong-ngomong, aset pribadi Ghost cukup untuk masuk dalam peringkat orang terkaya dunia, tetapi bagi mereka, uang hanyalah serangkaian angka. Dalam dunia kultivator, uang selalu menduduki peringkat kedua, dan kekuatan adalah yang pertama. Siapa yang tangannya lebih besar, dialah bosnya. Dengan kekuatan, tentu akan ada sumber keuangan. Pernahkah Anda melihat bos kekurangan uang? Tentu saja, ada juga banyak organisasi pembunuh dan organisasi tentara bayaran di dunia bawah tanah. Mereka memang melayani demi uang, tetapi mereka hanya menerima tugas yang mereka yakini akan berhasil. Lokasinya ada di GPS, jangan khawatir soal mengemudi. Oke. Ghost sedang menyetir mobil, dan agar tidak tampak aneh, ia berganti pakaian dengan setelan bisnis. Anlan tidak mengenal hantu, jadi dia tentu saja sedikit bingung, terutama ketika Su Qingyu memanggilnya hantu. Siapakah yang memberinya nama seperti itu? Kakak ipar, mengapa kamu ingin mentransfer sahammu? Saat mengemudi, Ghost bosan dan mulai mengobrol santai. Ini adalah keputusan yang dipikirkan secara matang untuk menukar beberapa saham dengan lebih banyak platform sumber daya. Hantu itu tersenyum tipis. Dengan ukuran Tianya Group, bahkan membeli seluruh grup akan menjadi hal yang mudah bagi Minggong. Dia tidak begitu mengerti, karena Ye Shike sangat mencintai Su Qingyu, mengapa tidak menggunakan sumber daya Minggong untuk mengangkat seluruh grup Tianya ke tingkat yang lebih tinggi. Qingyu, apakah kamu siap untuk kontraknya? Anlan berbalik dan bertanya pada Su Qingyu. Meski keputusan Su Qingyu untuk mentransfer sebagian saham, Anlan tetap setuju secara umum. Grup Chen adalah perusahaan raksasa. Sebagai perbandingannya, Tianya Group tidak ada apa-apanya. Pendekatan Su Qingyu mungkin membangkitkan selera grup Chen, tetapi untuk saat ini, menerima grup Chen akan memungkinkan Tianya berkembang lebih cepat. Tentu saja, jangan khawatir. Klik. Tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak. Su Qingyu terkejut dan hampir terjatuh. Ada apa? Kakak ipar, ada yang pingsan di depan. Aku akan pergi melihatnya. Jangan bergerak. Hantu itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Semua orang melihat ke depan dan melihat seorang wanita tua tergeletak di jalan di depan mereka. Ini tidak mungkin penipuan. Bibi, kamu baik-baik saja. Hantu itu perlahan berjalan maju, membungkuk, dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Tidak bagus, kedengarannya seperti pembunuhan. Tiba-tiba wajah hantu itu membeku dan dia merasakan niat membunuh. Ada yang salah. Mengapa wanita tua ini memiliki aura seorang kultivator? Secara naluriah dia mundur selangkah. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala, dan wanita tua di depannya berbalik dan menusuk hantu itu langsung dengan pisau tajam. Dalam sekejap, hantu itu tidak dapat bertahan hidup. Meskipun bagian vitalnya terhindari, bila pisau itu tetap menembus lengannya dan darah mengucur deras. Ketiga wanita di dalam mobil terkejut ketika melihat belokan itu. Mereka segera membuka pintu dan ingin turun untuk melihat apa yang terjadi. Hantu yang waspada itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia adalah seorang kultivator. Bagaimana orang biasa bisa menyakitinya? Bibi, di tanah itu jelas seorang pembunuh. Jangan keluar dari mobil, ada pembunuh. Hantu itu berteriak keras, memusatkan tenaga dalamnya di tangannya,
dan menggoyangkannya dengan keras, mengguncang Bibi yang ada di depannya. Ratu Racun, aku tak menyangka kalau itu kamu. Hantu itu memiliki kekuatan internal yang kuat. Bibi, di depannya jelas tidak menyadari serangan tangan belakang hantu itu. Topeng di wajahnya terlepas, memperlihatkan wajah yang dikenal oleh hantu itu. Apa? Terakhir kali itu adalah godaan, tapi kali ini berubah menjadi pembunuhan. Meski hantu itu telah melukai lengannya, dia tetap tidak lupa menggodanya. Baiklah, pergilah sekarang dan serahkan urusan orang-orang di mobil kepadaku. Aku akan datang untuk melayanimu di malam hari. Duji tersenyum dingin. Jelaslah dia datang untuk Su Qingyu. Kamu hanya bermimpi. Hantu itu perlahan mundur dan melihat sekelilingnya. Benar saja, puluhan pria berpakaian hitam tiba-tiba melompat keluar dan mengepung mobil tersebut. Jika itu pembunuhan, mengapa mereka hanya mengirim satu orang? Apa yang sedang terjadi? Melihat perubahan itu, Elena segera merasakan krisis. Dia meminta Su Qingyu dan Anlan untuk tetap di dalam mobil dan mengeluarkan cambuk panjang dari pinggangnya. Jelas sekali, Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Hantu berkata dengan lembut, kamu antar kakak iparmu dan Nona An pergi dulu, dan aku akan tinggal di belakang untuk melindungi kepergianmu. Apakah kamu baik-baik saja? Berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi dan aku akan menahan mereka. Begitu dia selesai berbicara, Ghost melancarkan aksinya. Dia tidak memiliki senjata dan hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Para pembunuh berpakaian hitam mengeluarkan belati mereka dan langsung menyerbu. Mundur. Keluar. Elena mengayunkan tangannya dan memukul dengan keras. Cambuk panjang itu melesat di udara, memaksa mundur orang-orang berpakaian hitam yang mengelilinginya. Detik berikutnya, dia langsung duduk di kursi pengemudi dan menginjak pedal gas. Jangan pergi. Melihat hal itu, Putri Racun pun langsung menyerbu ke depan, namun dihalangi oleh hantu tersebut. Kenapa, kau pergi seperti ini tanpa sempat berkomunikasi denganku dengan baik? Huff, apa kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kau benar-benar meremehkan kami, kata Ratu Racun dengan kejam. Aku tidak pernah meremehkan orang lain. Jika aku meremehkanmu, itu artinya kekuatanmu hanya setingkat ini. Tubuh Yulin berkelebat, dan dia segera muncul di depan seorang pria berpakaian hitam. Dia menamparkan jakunnya, dan langsung membunuhnya. Elena, apakah Ghost baik-baik saja? Su Qingyu dan Anlan ketakutan. Selain itu, mereka juga khawatir tentang keselamatan Ghost. Lagi pula, banyak sekali orang yang datang dan mereka terlihat agresif. Ghost tidak bisa membantu. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Jangan khawatir, Ghost sangat terampil. Bab 840. Meskipun Elena berulang kali membujuk dan menghibur, Su Qingyu masih sangat khawatir terhadap keselamatan Ghost. Dikepung oleh begitu banyak orang jelas sudah direncanakan sebelumnya. Jika Ghost mati untuk melindungi dirinya, Su Qingyu pasti akan merasa bersalah. Qingyu, Elena, apa yang terjadi? Orang yang paling bingung saat ini mungkin adalah Anlan. Siapakah para pembunuh itu dan mengapa mereka datang? Menteri An, saya akan menjelaskan hal ini kepada Anda nanti. Mari kita pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Elena berkata tergesa-gesa, menginjak pedal gas dan menambah kecepatan hingga 100 yard. Target mereka adalah Su Qingyu, dan karena mereka tidak menangkapnya sekarang, mereka pasti punya rencana cadangan. Mana orang-orangmu? Cepat datang dan dukung kami. Zhang Ting menggunakan headset untuk meminta bantuan dari markas Istana Dunia Bawah. Faktanya, saat Ratu Racun muncul tadi, Elena sudah mengirimkan sinyal bahaya, tetapi masih butuh waktu. Kita akan sampai di sana dalam 5 menit, Elena. Berkendara menuju tanda di peta. Suara Jeton datang dari ujung lain headset. Oke. Presiden, Menteri An, jangan khawatir, orang-orang kami akan segera tiba di sini. Elena mengangguk. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan mobil. Elena secara naluriah menginjak pedal gas, dan mobil itu meninggalkan bekas hitam di tanah, tetapi kecepatannya masih terlalu cepat dan langsung menghantam bayangan hitam di depannya. Ledakan. Elena tanpa sadar mengira ia telah menabrak pejalan kaki, tetapi ketika ia melihat apa yang ada di depan mobil, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ini, Mothman. Penampakan si manusia ngengat amatlah mengerikan. Meskipun Elena belum pernah melihatnya sebelumnya, dia dapat segera bereaksi dan menyadari bahwa ini adalah manusia ngengat yang sering dibicarakan Yesikai. Mobil itu memiliki banyak inersia. Meskipun sudah mengerem dalam keadaan darurat,
energi kinetiknya masih besar. Bola itu mengenai si manusia ngengat namun tidak menjatuhkannya. Itu hanya membuatnya mundur beberapa langkah. Sekarang Elena sedikit menyesalinya. Dia seharusnya menginjak pedal gas dan menabraknya. Jangan melihat. Elena berteriak keras. Dia khawatir manusia ngengat akan menakuti Anlan dan Su Qingyu, jadi dia menginjak pedal gas dan memutar setir dengan tajam, mencoba menyingkirkan monster ini. Hehehe. Ledakan. Lalu, manusia ngengat di depan mereka tampaknya tidak berniat membiarkan ketiga orang itu pergi. Dia bergegas dan menggunakan tubuhnya untuk menabrak mobil yang melaju dengan kecepatan penuh. Bagi orang awam, tindakan ini akan tampak seperti tindakan bunuh diri, namun manusia ngengat sama sekali tidak terluka, cangkangnya pun tidak rusak sama sekali. Di bawah dampak yang kuat, Su Qingyu dan Anlan juga bisa melihat dengan jelas objek misterius di depan mereka. Ah! Di tengah-tengah benturan keras itu, terdengar teriakan yang bahkan lebih keras. Elena merasa gendang telinganya hendak tertusuk. Jeritan seorang wanita sebenarnya adalah senjata pembunuh. Pada saat ini, Su Qingyu dan Anlan telah kehilangan sikap menahan diri. Mereka berteriak ketakutan dari lubuk hati mereka. Tidak mengherankan. Siapapun akan ketakutan saat melihat monster seperti itu, apalagi seorang wanita. Elena hampir meragukan apakah kaca akan pecah karena teriakan itu. Ketika Mothman mendengar teriakan mengerikan itu, ia tampak ketakutan dan tubuhnya bergetar hebat. Elena memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak pedal gas dan mobilnya pun melaju lagi. Seseorang cepatlah datang, kita dalam masalah. Elena mendesak dengan cemas. Hidup dan mati hanya masalah sekejap mata, dan dia membutuhkan bala bantuan untuk segera tiba. Tunggu sebentar lagi, kami sedang menuju ke arahmu. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan hitam lain melintas, kali ini bahkan lebih mengerikan, dan menghantam tepat ke samping, hampir membalikkan mobil itu. Elena memutar setir dengan tajam, yang membuat mobilnya tetap seimbang, tetapi kedua wanita lainnya ketakutan. Mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah Mothman lainnya. Mengapa ada begitu banyak? Sebelum Elena dapat bereaksi, dua manusia ngengat lagi muncul di hadapannya, seolah-olah mereka muncul dari dalam tanah. Salah satu di antara mereka menerjang maju dan menusuk pintu mobil dengan keras, dan cakarnya yang tajam dengan mudah menembus pintu tersebut. Untungnya, Su Qingyu duduk di sisi lain, kalau tidak dia akan terluka parah. Brengsek. Elena menginjak pedal gas dan menyeret Mothman. Pada saat yang sama, Mothman yang asli juga menyusul. Jumlah mereka ada 4, berpegangan erat pada mobil. Tiba-tiba, Elena merasa mobilnya kehilangan tenaga. Pada saat yang sama, bagian belakang mobil perlahan terangkat. Su Qingyu di kursi belakang terus berteriak. Dia berbalik dan melihat kedua Mothman mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan benar-benar mengangkat bagian belakang mobil. Roda-rodanya berputar, dan tentu saja tidak ada tenaga. Menterian, berhati-hatilah. Tiba-tiba Elena mencengkeram kepala Anlan dan membaringkannya. Menghapus. Sebuah cakar tajam langsung menusuk pintu mobil, hampir menggores kulit kepala Anlan. Untungnya, Elena bereaksi tepat waktu, kalau tidak, kepala Anlan pasti tertusuk. Elena mengeluarkan belati, menikam manusia ngengat itu, ragu-ragu sejenak, dan dengan tegas membuka pintu mobil. Elena, jangan keluar. Su Qingyu melihat gilirannya dan berteriak keras, ingin menghentikannya. Ada 4 monster di luar yang membunuh orang tanpa berkedip. Bukankah sama saja dengan mencari kematian jika keluar seperti ini? Kalian tetaplah di dalam. Elena membanting pintu mobil hingga tertutup, mengeluarkan cambuk panjang, dan mengayunkannya keluar. Pop! Cambuk panjang itu terayun di udara dengan suara keras dan mengenai manusia ngengat di belakangnya. Saat dia secara naluriah mundur, pegangannya mengendur dan rodanya menyentuh tanah. Menterian, kalian sebaiknya segera pergi. Elena berteriak keras. Pada saat yang sama, keempat Mothman juga memperhatikan Elena dan bergegas mendekat dengan marah. Elena hanya bisa mundur. Ayo, datanglah ke arahku. Elena melesat ke belakang dan menarik perhatian keempat Mothman. Dilihat dari penampilannya, meski para manusia ngengat sangat kuat, mereka tampaknya tidak memiliki kesadaran diri, seperti zombie, jadi Elena berencana menggunakan dirinya sendiri untuk menarik mereka, dan Su Qingyu juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ayo pergi. Elena mengatakan hal ini kepada kedua wanita di dalam mobil. Elena mengayunkan cambuk. Senjata lunak ini sangat cocok untuk wanita seperti dia, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kerusakan yang nyata pada Mothman yang berkulit tebal. Ledakan.
Seekor manusia ngengat berlari langsung ke arah Elena. Dalam sekejap, Elena tidak dapat menghindar dan pingsan. Pergi. Melihat mobil itu masih ada, Elena khawatir dan terus berteriak. King Yu, ayo. Pergi. Setelah tenang, Anlan duduk di kursi pengemudi. Elena jelas bukan tandingan mereka. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Kedua wanita itu sangat sedih. Mereka ingin menyelamatkan Elena, tetapi mereka tidak dapat membantu. Pada saat ini, suara seruling panjang tiba-tiba datang dari udara, dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Keempat Mothman perlahan-lahan menurunkan cakarnya yang terangkat tinggi, berbalik dan menyerang mobil itu. Cepatlah pergi. Bersambung.